Siang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kasus-kasus ruang kelas untuk mata kuliah pemahaman peserta didik. Nama saya Erni Nausias Prefect. Nama saya Ana Febriana. Nama saya Romi Delia Kilajanan. Nama saya Pradita Devia Renardoji. Nama saya Maria Deni Kurnia Pulu. Nama saya yang Petersian. Nama saya Paulina Bala. Hai, saya Ana. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakan dengan baik. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Guru menyediakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencari nilai rata-rata atau mean agar dipahami peserta didik. Yang selanjutnya, peserta didik telah memiliki kemampuan untuk merumuskan nilai-nilai rata-rata atau mean. Sehingga dari semua bilangan akan dibagi banyaknya bilangan tersebut. Selanjutnya, peserta didik telah memiliki kemampuan keterampilan meniru tahapan-tahapan atau langkah-langkah mencari nilai rata-rata atau mean yang terbentuk melalui kebiasaan latihan secara berulang. Yang dimaksud latihan secara berulang adalah suatu metode pengajaran yang sasarannya pada peserta didik atau daya ingat peserta didik akan suatu materi pembelajaran serta memiliki ketangkasan atau keterampilan dalam mengerjakan suatu masalah. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar, hal seperti apa atau metode di atas dapat ditetapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Jawaban dari pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, saya akan menerapkan atau saya dan teman-teman akan menerapkan metode tersebut. Metode yang dimaksud adalah metode drill, di mana metode drill adalah metode merupakan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat dan keterampilan peserta didik serta membentuk kebiasaan peserta didik dalam meniru apa yang diajarkan. Kalau teori yang kami gunakan adalah teori behavioristik, di mana teori ini mengedepankan perubahan perilaku peserta didik akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Guru lebih aktif memberikan latihan-latihan dengan ilustrasi yang jelas dan mudah dipahami dan diajarkan kepada peserta didik secara berulang terus-menerus sampai peserta didik memperoleh pemahaman yang utuh dan keterampilan yang tinggi. Baik, saya akan membahas tentang studi kasus 2 di mana mengilustrasikan tentang seorang guru bernama Rina yang mengajar pada peserta didik kelas 1 SD, di mana peserta didik tersebut belum lancar dalam berhitung. Rina sudah memberikan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Saya akan membaca pertanyaan kasus 2. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan pengembangan istilah? Yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama pada kasus 2. Untuk membantu peserta didik berhitung dengan lancar, Rina bisa menggunakan metode Montessori atau yang biasa dikenal dengan belajar sambil bermain dalam proses pembelajarannya. Sasarannya di sini adalah peserta didik kelas 1 SD, di mana anak-anak masih menunjukkan kecenderungan untuk bermain daripada belajar. Usia anak kelas 1 SD yang berkisar 5-7 tahun, pada usia ini anak-anak masih berpikir pada tingkat simbolik dan menggunakan operasi kognitif.
permainan hitung, dengan bantuan alat peraga seperti ular tangga, dagu, kartu angka, bermain peran atau role play, pedagang pembeli, bernyanyi dengan angka bisa dijadikan sebagai permainan belajar dalam metode Montessori. Pertanyaan kedua pada kasus 2 yaitu kami menyalahkan menggunakan metode Montessori karena kelebihan metode Montessori adalah metode pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak usia 2 sampai 7 tahun. Metode ini juga memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk memilih aktivitas belajar atau cara belajar yang diskusinya. Sedangkan teori belajar yang mendasari belajar sambil bermain, yaitu teori Piaget yang menyatakan bahwa melalui bermain, permainannya dapat meningkatkan pengetahuan kognitif anak. Baik, saya Erni. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kasus ruang kelas, khusus kasus nomor 3. Saya akan membacakan ilustrasinya, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Untuk pertanyaan kasus 3 ada 2. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut kami, kelompok, berdasarkan hasil diskusi kami, keputusan Made sudah sesuai karena Made memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Di sini Made menjelaskan tentang materinya itu deskripsi teks bahasa Indonesia. Nah, karena Made mengajarkan tentang bagaimana mendeskripsikan sesuatu kepada peserta didik, maka Made memberikan contoh pantai dan makanan khas Bali supaya peserta didik sudah mengalami secara langsung, sudah pernah melihat seperti apa pantai di Bali dan merasakan seperti apa rasa dari makanan khas Bali, sehingga peserta didik bisa mendeskripsikan dengan baik. Jadi contoh yang Made berikan pantai dengan makanan khas di Bali itu sudah sesuai, relevan dengan latar belakang peserta didik, relevan dengan lingkungan sekolah peserta didik, dan budaya peserta didik di Bali. Terus kenapa keputusan Made tidak memberikan contoh gedung-gedung pencakar langit? Karena kemungkinan Made berpikir bahwa kalau dia memberikan contoh gedung-gedung pencakar langit yang ada di ibu kota, nanti peserta didik tidak dapat mendeskripsikan dengan baik. Karena pertimbangan Made bahwa kemungkinan peserta didik belum pernah melihat seperti apa bentuk gedung-gedung pencakar langit yang ada di ibu kota. Oleh karena itu, berdasarkan diskusi kelompok kami setuju dengan keputusan dan pertimbangan Made. Baik, saya Apul. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus 3 mengenai teori yang digunakan Made. Di sini kelompok kami memakai teori sosial kognitif dengan memanfaatkan lingkungan peserta didik. Jadi Albert dan Dora merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam belajar dan berpikir melalui pengembangan sosial. Fokus teori belajar sosial kognitif ada pada kapasitas peserta didik untuk belajar dengan mengalami. Made memberikan ruangan untuk peserta didik mengenal lingkungan dan budaya Bali dan mampu mendeskripsikan dengan tepat keadaan lingkungan pantai di Bali dan ciri khas makanan Bali. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.